Bab 42, Jejak yang tak bisa dihapus. Langit Jakarta kelabu saat Ayla melangkah turun dari pesawat, seolah langit pun ikut muram menyambut kedatangannya. Tapi ia tidak peduli. Ini adalah tanah kelahirannya dan disinilah segalanya harus diselesaikan. Tidak ada tempat yang lebih tepat untuk memulai pertarungan berikutnya selain rumah sendiri. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi hiruk-pikuk biasa, namun ada ketegangan yang menyusup di balik suara pengumuman penerbangan dan langkah kaki PNUIM-PANG yang terburu-buru. Ayla berjalan cepat melewati lorong kedatangan internasional, mengenakan topi hitam dan kacamata gelap. Meskipun mencoba merendah, keberadaannya segera disadari. Puluhan wartawan sudah menunggu di pintu keluar. Mikrofon, kamera, dan suara-suara riuh langsung mengerubunginya. Kilatan blitz menyambar seperti petir dan pertanyaan datang bertubi-tubi. Bu Ayla, bagaimana tanggapan Anda soal reaksi pemerintah terhadap laporan Anda di PBB? Apakah Anda tidak takut kembali ke Indonesia? Benarkah ada ancaman pembunuhan terhadap Anda? Ayla berhenti. Ia menurunkan kacamatanya perlahan, menatap ke arah kerumunan. Saya pulang bukan karena saya berani, tapi karena saya tahu ketakutan tidak akan membawa perubahan. Saya pulang karena negeri ini layak mendapatkan kebenaran dan keadilan harus dimulai dari tanah tempat kita dilahirkan. Di sisi lain Jakarta, Mahendra menyaksikan tayangan langsung itu dari dalam ruang kendalinya yang tersembunyi. Dinding ruangan itu dipenuhi layar monitor dan di tengahnya tampak siaran kedatangan Ayla yang terus diputar ulang. Dia berani kembali, bahkan setelah semua ancaman dan serangan. Gumam Mahendra, suaranya rendah tapi beracun. Rui, tangan kanan Mahendra, berdiri di belakangnya. Kami masih punya orang di media dan biro hukum. Jika Anda izinkan, kami bisa mulai serangan balik. Mahendra menyeringai. Belum, biarkan dia merasa nyaman dulu. Biarkan dia pikir dia menang, lalu kita hancurkan fondasinya, bukan tubuhnya, tapi kepercayaannya. Ayla kembali ke markas kecil Koalisi Transparansi yang tersembunyi di kawasan Cipete. Di sana, Raihan, Randy, dan Prof. Nabila sudah menunggu. Mereka menyambut Ayla dengan pelukan, lalu segera kembali bekerja. Kita punya waktu seminggu untuk melengkapi berkas dan menyerahkannya ke KPK, ujar Prof. Nabila. Dan selama itu, kita harus pastikan tidak ada satupun informasi bocor ke pihak luar, tambah Raihan. Ella mengangguk, dan kita perlu jaga orang-orang. Aku sudah mendengar bahwa beberapa relawan mulai diteror. Randy mengetik cepat di laptopnya. Aku sudah mulai enkripsi ulang semua komunikasi. Tapi serangan digital makin canggih. Mereka punya sumber daya besar. Mereka memang kuat, sahut Ayla, tapi kita punya satu hal yang mereka tidak punya, dukungan rakyat. Namun ancaman bukan hanya berupa serangan siber. 2 hari setelah konferensi pers Ayla, sebuah surat tanpa nama dikirim ke apartemennya. Surat itu berisi kalimat singkat, "Kau pikir bisa menang? Lihat sekelilingmu, kami sudah di mana-mana." Ayla membaca surat itu tanpa ekspresi. Ia tahu ini bukan pertama dan pasti bukan yang terakhir. Tapi malam itu, ia meminta Raihan dan 2 relawan lain tinggal bersamanya di apartemen, bukan karena takut, tapi karena ia tahu perlindungan terbaik adalah kebersamaan. Di sisi lain kota, media sosial mulai dipenuhi dengan tagar-tagar Ayla bohong, politik kotor, dan berbagai fitnah yang menyudutkan dirinya. Video-video manipulatif muncul menggabungkan potongan pernyataannya yang dipelintir dan bahkan menyebar foto-foto palsu tentang skandal yang tidak pernah terjadi. Tim media koalisi panik, kita harus klarifikasi ini. Namun Ayla berkata, kita tidak balas dengan reaksi. Kita balas dengan kebenaran. Kebenaran butuh waktu, tapi dia tidak pernah kalah. Di rumah orang tuanya, situasi jauh dari tenang. Sang ibu jatuh sakit karena stres.
Ayahnya hampir tidak pernah keluar rumah karena malu dengan pembicaraan tetangga. Adiknya yang masih SMA bahkan diminta berhenti sekolah sementara waktu karena tekanan sosial. Malam itu, Ayla pulang ke rumah. Ia masuk ke kamar ibunya, duduk di samping ranjang, menggenggam tangan wanita tua yang kini tampak jauh lebih rapuh. "Nak, apa kamu yakin ini akan membawa kebaikan?" "Mama, aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa diam sementara begitu banyak orang menderita karena ketidakadilan. Aku janji, Mama, semua ini akan berarti suatu saat nanti." Air mata sang ibu mengalir, tapi ia mengangguk pelan. "Kalau itu pilihanmu, Mama akan selalu berdoa untuk keselamatanmu." Keesokan harinya, Ayla berdiri di depan gedung KPK. Ia menyerahkan semua dokumen ke tim penyelidik, ditemani media dan dukungan publik yang mulai bangkit kembali. Ribuan komentar dukungan membanjiri media sosial dengan tagar baru, "Kami bersama Ayla." Namun begitu Ayla meninggalkan gedung itu, seorang lelaki misterius mendekatinya dan berbisik, "Hati-hati, Bu Ayla, yang Anda hadapi bukan hanya penjahat, tapi mereka yang mengendalikan negeri ini dari balik layar." Ayla hanya menatap tajam, lalu berjalan menjauh.